Jadi aku nggak mau kebawa arus dari tren-tren atau standar sosmed. Jadi aku berjalanlah sebagaimana mestinya, tapi tetap harus dengan perencanaan dan menetapkan skala prioritas sih kalau aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat CO2, kembali lagi di podcast serunya kita. Jadi, di sini tentang tempat ngobrolnya asik dan tentang hal-hal keren bagi pelajar. Saya Ahmad Firzi dan Saya Muhammad Ranham. kami di sini sebagai host podcast pada hari ini. Jadi, kali ini kita bakal ngebahas sesuatu yang sering banget dianggap sepele, padahal itu penting banget loh bagi kita, Yaitu keterampilan hidup atau life skill. Dan di sini kami sudah kedatangan 3 bintang tamu, yaitu boleh Duta Genre Universitas Lampung tahun 2025. gimana nih kabar kakaknya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah nih baik-baik aja ya. Alhamdulillah. Oke, di sini sebelum kita ngobrol santai-santai, boleh nggak sih kita perkenalkan dulu diri kakak untuk penonton Sobat CO2 tuh tahu nih kita kedatangan kamu siapa? Boleh banget Oke. dong. Mungkin dari kakaknya boleh? Oke, mungkin halo Sobat CO2, kenalkan nama aku Muhammad Iqbal Ajair. Teman-teman boleh panggil aku Iqbal. Kebetulan pada kesempatan ini aku sebagai Duta Generasi Berencana Universitas Lampung tahun 2005 dan pada kesempatan lalu aku menjadi juara intelijensia. Keren banget ya. Oke, selanjutnya boleh juga nih. Halo Sobat CO2, kenalin aku Friska Aina Syifalia, teman-teman bisa panggil aku Friska. Jadi aku merupakan Duta Generasi Berencana Universitas Lampung tahun 2025, juara inovator. Oke, tapi keren banget ternyata guys. Kakak yang lebih keren. Kakaknya juga boleh nih yang satunya nih. Oke, terima kasih. Halo teman-teman, kenalin nama aku Herdi Kardiansyah Bahtiar. Teman-teman bisa sapa aku Ferdi dan aku juga salah satu bagian dari Duta Genre Universitas Lampung dan dinobatkan sebagai Duta Motivator Unila. Wah, keren-keren banget ya kakaknya guys. Mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan inti, boleh nih kakak-kakak sebutin jurusannya di Universitas Lampung itu apa sih? Oke, boleh banget ya teman-teman. Aku tadi kan udah kenalin nih, kalau aku sendiri di Unila itu di jurusan hukum. Siapa nih yang mau join hukum? Meanwhile, in our universe. Ya, nanti join ya. Oke, kakaknya. Oke, aku Friska dari Ilmu Hukum juga sama kayak Iqbal dan sama-sama angkatan Iya, 2024. Keren banget ternyata semua hukum guys. Oke, kakaknya mulai. Kalau yang dua tadi udah hukum, kalau aku dari ekonomi. Yang keren banget aku dari jurusan S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nih, buat kalian yang tertarik dengan marketing ataupun bisnis bisa banget tuh masuk manajemen. Okay. Keren ternyata kayak jurusan ekonomi. Oke, di sini kalian pasti beberapa belum ada yang tahu nih apa itu duta genre dan singkatan dari genre. Kalau boleh tahu, boleh jelasin nggak sih kak apa itu duta genre dan dari singkatan genre itu apa itu kak? Boleh Oke. banget dong. Apa? Untuk Kak Friska boleh dijawab? Oke, jadi genre sendiri merupakan program PKBR atau penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja yang dicanangkan oleh BKKBN nih teman-teman, atau yang saat ini sudah di rebranding menjadi Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Melalui metode pendekatan pendewasaan usia perkawinan, diharapkan kita remaja bisa menjalankan pendidikan secara terencana, berkarir secara terencana, dan pastinya menikah dengan penuh perencanaan sesuai dengan siklus kesehatan reproduksi. Jadi Duta Genre ini benar-benar generasi muda yang punya perencanaan dalam hidupnya ya kak? Iya, betul banget. Bisa dibilang begitu. Oke, kita kan sebagai generasi muda juga nih kak ya, itu butuh life skill gak sih kak kira-kira sebagai generasi muda itu? Butuh banget sih. dong. Butuh banget nih guys ternyata. Kira-kira boleh nggak sih dijelasin apa itu life skill-nya itu gimana gitu kak caranya? Dengan kakak Iqbal? Iqbal. Oke. Kak, Mungkin teman-teman kalau kita tanya apa sih life skill atau apa sih pentingnya life skill terkhusus bagi remaja. Mungkin teman-teman sudah tahu ya, kita sedang mengalami sebuah globalisasi yang memaksa untuk kita berkembang setiap harinya. Nah, banyak banget teman-teman remaja yang itu kehilangan nih, mulai dari jati diri dia, kehilangan hal-hal yang dia inginkan atau kehilangan motivasi dalam hidupnya hanya karena tidak memiliki keterampilan hidup. Makanya kalau aku ditanya penting atau tidak, sebenarnya keterampilan hidup ini
bukan lagi soal penting atau tidak, namun sebuah kewajiban yang dimiliki setiap remaja. Kenapa nih kalau kita bilang kewajiban? Karena kan life skill ini atau keterampilan hidup, bayangin nih teman-teman, kalau kita nggak memiliki keterampilan hidup. Sebenarnya keterampilan hidup kan ada 10 nih menurut WHO. Salah satunya adalah mengenali diri sendiri di poin pertama. Nah, kenapa harus mengenali diri sendiri? Para remaja banyak banget yang udah mengalami namanya quarter life crisis, di mana mereka udah kehilangan jati diri, udah kehilangan arah tujuannya, dan itu bisa dibilang quarter life crisis. Makanya perlu banget tiap remaja itu mengenal diri mereka, gitu. Oke. Jadi kalian udah tahu kan kenapa generasi membutuhkan life skill dalam hidupnya. Oke, lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih, Kak, boleh. Aku mau nanya nih Kak, dari 10 keterampilan hidup itu kira-kira tantangan terbesarnya apa sih Kak? Nggak boleh dijawab sama Kak Ferdi. Oke, baik, terima kasih. Jadi tantangan menurut aku untuk menghadapi masa depan terkait life skill ini, diantaranya kita sebagai remaja sering banget tuh menggunakan media sosial, ya kan, bener banget. Nah, karena dengan menggunakan media sosial gitu, kita jadi ketergantungan tuh terhadap media sosial yang dimana dapat menyebabkan kita tidak bisa berkembang, sulit banget tuh untuk berkembang. Maka dari itu, sebagai generasi remaja, sebagai generasi muda juga, kita harus mempersiapkan diri kita dengan pertama, bener banget yang disampaikan oleh Kak Iqbal tadi tentang mengenali diri. Pertamanya kita mengenali diri dulu tuh, kayak mana diri kita, terus perencanaan depannya kita kayak mana, karena dengan adanya perencanaan kita juga bisa mempersiapkannya. Misal nih, contoh kita mau masuk kuliah, kita bisa tuh mempersiapkan dengan nilai rapot yang baik, terus mengikuti bimbel-bimbel untuk melaksanakan UTBK agar kita keterima di perguruan tinggi dan lain sebagainya. Karena life skill itu sangat penting banget, karena ketika remaja tidak dibekali dengan keterampilan hidup, takutnya nanti dia tidak bisa tuh mencapai Indonesia Emas di 2045 dan juga bonus demografi di 2030. Jadi kalian pada tahu kan tantangannya itu gimana? Pokoknya tantangannya itu keren banget, harus panjang banget tantangannya itu. Betul banget. Mungkin dari kakak-kakak punya pengalaman tentang bagaimana cara tips untuk melatih keterampilan hidup atau life skill itu. Mungkin kakak-kakak ada yang... Oke, mungkin Kak Priska dulu nih jawab. Oke. Jadi kalau untuk tantangan ya, jadi awalnya itu kita harus melatih life skill yang pertama dulu atau mengenali diri sendiri. Setelah kita mengenali diri sendiri, kita jadi bisa nih mengarahkan tujuan kita apa, dan secara nggak sadar kita bakal bisa berpikir kritis, berpikir kreatif, kemudian bisa melakukan hubungan interpersonal yang baik, kemudian kita bisa melatih empati, dan life skill ini saling berkesinambungan. Jadi harus dilatih sedari diri kita dulu, baru dengan hubungan dengan orang lain. Untuk Kak Iqbal atau Kak Ferdi? Oke. Mungkin aku dulu yang nambahin ya teman-teman. Kalau kita bahas tentang tantangan nih untuk remaja sekarang terkhusus di keterampilan hidup, mungkin kalau pengalaman aku sendiri ya, banyak banget nih remaja terkhusus aku, itu kita terbawa arus informasi, terkhusus di media sosial. Kenapa? Banyaknya remaja terkhusus aku, itu selalu memposisikan diri aku sesuai dengan standar media sosial. Entah itu standar TikTok, standar Instagram, standar Facebook. Kadang manusia itu terbentuk kan ya teman-teman dari informasi yang ia dapatkan. Jadi dari informasi itu menjadi tantangan nih buat remaja. Entah dia akan terbawa arus informasi yang baik atau arus informasi yang negatif. Gitu. Ferdi? Kalau aku lebih dari komunikasi yang efektif dan hubungan interpersonal. Mengingat sebagai generasi muda itu kan ada media sosial yang sangat berkembang pesat tuh. Kalau misalnya kita tidak bisa mengalir dengan baik di media sosial tersebut, itu dapat mengakibatkan kita sulit banget tuh untuk berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, membangun hubungan interpersonal dengan yang lain. Ketika kita sulit mencari hubungan yang baik, itu nanti bakal menyulitkan kita tuh untuk mencari relasi ke depannya. Mungkin kakak-kakak tadi udah ngeritain tentang tantangan terbesar yang pernah dialamin. Ada tipsnya nggak sih Kak untuk menyelesaikan tantangan itu? Oke. Mungkin aku... Boleh, Kak. Ya, boleh Kak Ferdi dulu. Kalau dari aku sendiri sih pribadi, bagaimana cara aku melaksanakan atau menghadapi tantangan tersebut? Kalau aku pertama aku lihat dulu tuh tantangannya apa atau permasalahannya apa. Aku kayak ada listnya gitu. Jadi setelah itu aku kayak mempersiapin dulu. Misal nih aku mau UTBK gitu. Aku siapin dulu metode pembelajarannya kayak mana, materi yang bakal aku hadapin apa, terus aku pelajari. Dari Kak Rika boleh nih juga. Kalau aku lebih ke kenalin dulu diri kita. Pasti setiap orang punya dong batas toleransi Betul. dirinya masing-masing kan.
Jadi aku nggak mau kebawa arus dari tren-tren atau standar sosmed. Jadi aku berjalanlah sebagaimana mestinya, tapi tetap harus dengan perencanaan dan menetapkan skala prioritas sih kalau aku. Dari Kak Iqbal. Oke, kalau dari aku sebenarnya para remaja untuk saat ini udah aku bilang tadi ya, banyak banget yang quarter crisis atau kehilangan jati diri. Nah, makanya kalau pesan dari aku dan pengalaman aku, kita harus mempunyai tujuan nih. Kita harus analisis di masa depan kita ingin jadi apa, ingin kerja di mana, ingin kerjanya seperti apa, dan ingin hidup di kota atau di desa. Karena dari hal-hal itu kita bisa menentukan arus jalan kita ini gimana nih untuk berprogresnya. Gitu teman-teman. Oke, kalian juga tahu dong tipsnya apa aja dari Kakak Ferdi, dari Kakak Iqbal, dari Kak Fiska. Itu benar-benar tipsnya tuh keren banget untuk kalian ikutin nih. Oke Kak, pesan-pesan untuk remaja yang ingin dimulai mengembangkan diri itu gimana sih Kak? Caranya itu mengembangkan diri sendiri. Mungkin kakak-kakak ada pesan tersendiri buat mereka. Iya, boleh dijawab dari Kak Iqbal. Oke, mungkin teman-teman kalau aku bilang apa sih pesan aku buat para remaja sekarang? Banyak banget remaja zaman sekarang yang selalu memikirkan apa yang orang lain katakan. Banyak banget remaja sekarang yang berpikir bahwa semua orang itu berfokus pada diri dia. Teman-teman harus sadar, hidup itu akan terus berjalan walaupun kalian gagal. Hidup itu akan terus berjalan walaupun kalian menjadi orang yang paling hebat di sana. Makanya pesan dari aku, fokuslah upgrade diri sendiri, fokus kembangin potensi kalian, dan insya Allah kalian akan mencapai tujuan kalian. Gitu teman-teman. Kalau aku mau nambahin yang udah disampaikan Iqbal nih. Apapun hasilnya, seenggaknya kamu udah berani nyoba. Jangan takut untuk melangkah, jangan malu, nanti diomongin orang. Jangan ya, Dek ya, jangan. Jangan guys, nggak boleh. Setiap langkah yang kita lakukan adalah bagian dari sebuah kemajuan gitu katanya. Tapi itu bener loh. Gimana nih? Dari Kak Ferdi boleh nih. Kalau dari aku, teruslah belajar, mencari relasi, jalin komunikasi, jalin hubungan yang baik sama teman-teman, dan teruslah berjalan meskipun pelan, karena setiap langkahmu hari ini akan membawamu di masa depan nanti. Nah, mungkin tadi pesan-pesan dari kakak-kakak duta genre dari Universitas Lampung tahun 2025 ini, dari tantangan yang pernah dialami, tips-tipsnya, dan untuk pesan-pesannya tadi, mohon diingat ya guys ya. Pokoknya itu ya, pesan-pesannya itu dan tantangan itu benar-benar keren. Jadi kalian yang di rumah bisa nih mengikuti tips-tips tadi dari kakak-kakak genre Universitas Lampung. Karena tipsnya ini tuh berguna banget untuk generasi muda tentunya. Betul banget. Jadi mungkin sekian podcast hari ini dengan para tamu yaitu Duta Genre Universitas Lampung tahun 2025. Sekian podcast kami pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. CO2 Creativity of Oasis. Salam genre.